Salam lintas, lugas, independen, berkualitas. Sore ini kita akan berbincang-bincang dengan Pak Job masalah topik khusus yaitu penanganan dinding penahan tanah longsor Watuwau dari Sungai Poso. Sore Pak Job. Sore Pak Paul. Ya, Pak, mungkin Bapak bisa menjelaskan apa sih penyebab dari longsor Watuwau ini dan di ruas mana itu, Pak? Baik Pak, jadi sebelum saya menjelaskan terkait Watuwau, longsoran Watuwau, saya menjelaskan sedikit. Nama saya Job Turang, saya penanggung jawab ruas PPK 4.1 ruas Tumora Tambarana dalam Kota Poso, Tagolo, Tentena sampai Taripa, Pak. Nah, jadi sepanjang 151 km. Nah, ini preservasi ya Pak? Di preservasi Pak, iya. Ya. Jadi yang kita bahas ini yang terkait longsoran Watuwau ini berada di ruas Tagolo Tentena. Jadi ruas Tagolo Tentena berada di STA 5400. Nah, di STA 5400 ini terjadi longsoran tahun kemarin yang pada saat longsoran ini hampir setengah badan jalan yang longsor ya turun yang hilang. Jadi tahun ini ditangani dengan penanganan dinding penahan tanah sepanjang 60 meter sepanjang 60 meter dengan menggunakan pondasi dalam dengan menggunakan bore pile sepanjang kedalaman 24 meter, Pak. 24 meter dengan diameter 80 cm. 80 cm. Ya. Jadi ini hasil dari desain yang dilakukan oleh konsultan, Pak ya? Iya Pak, jadi kemarin sudah didesain dengan hasil penelitian tanahnya. Ya. Jadi mereka mendesain dengan kedalaman pondasi itu 24 meter. Pak, longsor. Ya. Kalau kita berbicara longsor itu pasti karena ada bidang gelincir. Ya. Apakah di sini ini karena bidang gelincir atau karena arus airnya, Pak? Gerusan dari air menyebabkan longsornya, Pak? Baik Pak, jadi lokasi longsor ini berada di tikungan Sungai Poso. Itu tidak jauh, itu kurang lebih 15 meter dari bibir sungai. Jadi di daerah ini yang longsor ini bukan daerah bukit, tapi daerah rata. Jadi daerah perkampungan, Pak. Jadi pada saat terjadi longsor, tanah yang berada di badan jalan itu turun sedalam 3 meter. Ya. Nah, turun sedalam 3 meter dan bergeser 4 meter ke arah sungai. Ya. 4 meter. Nah, jadi kami kemarin menganalisa bahwa di daerah ini ada semacam aliran di bawah tanah, karena ada sungai di tikungan sungai, ada aliran di bawah tanah, sehingga terjadi ada seperti rongga gitu Pak, jadi terjadi penurunan gitu Pak. Nah, dengan perkiraan tadi ada aliran di bawah tanah, terus ini rongga, sehingga Bapak bikinlah dinding penahan tanah dengan sumur bor tadi. Ya. Nah, Pak, waktu dia terjadi longsor ini, badan jalannya terkena nggak? Atau masih di daerah bahu saja? Jadi badan jalan kemarin terkena, Pak. Jadi sudah setengah badan jalan turun. Itu sepanjang 60 meter yang turunnya. Ya. Gitu, Pak. Jadi itu gitu. Nah, penanganan Bapak ini sekarang apakah hanya itu saja? Apakah tidak juga dilakukan relokasi sedikit, Pak? Sehingga nanti kalau sudah jadi tidak besar lagi bebannya terhadap itu. Untuk relokasi kita tetap menggunakan yang existing lama, Pak. Ya, karena rumah warga, Pak, lahan warga. Oh, jadi di tikungan itu sudah langsung rumah setelah warga gitu ya? Di sebelah ini lahan warga. Jadi kalau kita mau relokasi jalannya memang agak ini Pak dengan warganya. Sudah tidak bisa lagi tidak bisa lagi. Ya. Baik Pak. Pak, biasanya kalau kita bekerja di daerah yang ada hubungannya dengan sungai dan sebagainya, apakah desain ini sudah Bapak koordinasikan atau asistensikan kepada BWS, Pak?
Jadi kemarin belum Pak, belum kami koordinasikan. Iya. Ya, karena kemarin ini kami menangani agar jalan itu tidak putus dulu. Iya. Ya, jadi seperti itu Pak. Jadi kendaraan bisa lewat karena jalannya hampir putus Pak kemarin. Jadi kita segera tangani. Iya. Jadi kemarin belum sempat Pak. Jadi kami juga ini Pak, nanti kami akan komunikasikan dengan Balai Sungai terkait untuk daerah yang di sungainya Pak. Ya, penanganan sungai posonya. Betul Pak. Harusnya seperti itu. Memang Bapak kan crash program nih ya. Ya, kalau pada putus dibut semua ini, tapi juga harusnya berkoordinasi supaya siapa tahu BWS juga punya program untuk menangani sungai tersebut Pak. Iya baik Pak. Iya Pak. Terima kasih masukannya Pak. Pak, apakah ada yang ingin Bapak sampaikan Pak kepada pendengar dari BPJN Sulteng ini Pak? Iya. Baik Pak Paul, terima kasih. Jadi kami sebagai penanggung jawab luas untuk penyelesaian pekerjaan DPT Watu-Wau ini kami akan mempercepat karena bulan Oktober ini akan ada diadakan Festival Danau Poso Pak. Jadi ini acara nasional juga Pak masuk. Jadi kami juga berharap ya dengan penyedia jasa bisa jalan ini bisa mulus nantinya. Jadi setelah jadi dinding penahan tanah kita lakukan perbaikan perkerasan, jalan tersebut sudah mulus. Jadi kemarin masih satu arah kita gunakan. Sekarang kalau sudah jadi akan lebih lancar lagi. Jadi harapan kami untuk ruas Tagul Tentena tidak ada hambatan lagi Pak terkait longsoran. Jadi harapan kami seperti itu. Ya, makasih Pak. Baik Pak. Oh, jadi dalam pelaksanaan memang jadi cuma pakai manajemen traffic dengan mengatur satu arah ya, bergantian ya. Bergantian ya. Dan jangan lupa juga Pak drainase sampingnya ya supaya airnya bisa mengalir semuanya. Baik Pak ya. Baik para pendengar YouTube dari BPJN Sulteng, demikian kita membahas longsoran di Watu-Wau. Ya, semoga pekerjaan ini bisa tepat waktu dan terlaksana Festival Poso sukses dan lancar semuanya. Terima kasih.